Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Tidias Maradahana dengan NPM 20550610011. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ujian praktik pada mata kuliah jaringan komputer dengan menggunakan Kisco Packet Tracer. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi Kisco Packet Tracer. Lalu sebelumnya saya sudah mendownload file tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, dan kita buka saja file yang sudah di-download. Setelah itu kita masukkan nama dan email. Nah, di sini sudah muncul tugas apa yang akan saya kerjakan. Setelah itu kita bagi terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tema dari tugas ini adalah connect the physical layer. Lalu di sini juga ada terdapat 4 part. Part pertama adalah mengidentifikasi physical karakteristik dari internet working device. Lalu part keduanya yaitu select correct modules for connectivity, yaitu memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Lalu part ketiga adalah menghubungkan device, dan part keempat adalah mengecek konektivitas. Lalu di sini juga ada background-nya, di mana dalam aktivitas ini kita akan mengeksplor berbagai pilihan atau opsi yang berbeda yang ada di internet working device. Lalu kita langsung saja ke bagian pertama, part 1, yaitu mengidentifikasi physical characteristic of internet working device. Di sini sudah ada step 1-nya, step pertamanya, yaitu mengidentifikasi the management ports of a Cisco router. Di sini pertama-tama kita klik is router terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat tulisan bahwa the physical tab should be active. Jadi kita zoom in saja dan dapat terlihat bahwa physical tab-nya sudah aktif. Lalu lanjut yang ke B, zoom in and expand the window to see the entire router. Which management ports are available? Jadi pertanyaannya adalah management ports mana yang available atau yang ada. Di sini management port-nya adalah bagian yang ini. Lalu yang C adalah which LAN and WAN interfaces are available on the is router and how many are there. Jadi LAN dan WAN interface mana yang ada di is router dan ada berapa. Maka di sini LAN dan WAN interface yang available di is router dan ada HWIC2T, lalu juga ada yang AUX dan juga ada yang ini, dan ada yang di bawah AUX ini juga. Setelah itu yang D, klik the CLI tab. Kita klik dulu. Lalu press the enter key to access the user mode prompt and enter the following comments. Kita enter, tadi kita sudah enter, lalu di sini ada following comment, yaitu show IP interface brief. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini outputnya itu menunjukkan nomor yang tepat dari interface dan juga destinasinya. Sedangkan untuk
VLAN 1 interface ini adalah virtual interface yang hanya eksis atau yang hanya ada di software ini. Lalu pertanyaannya adalah how many physical interfaces are listed? Jadi karena VLAN 1 interface ini adalah virtual interface, jadi dia tidak termasuk physical interface yang listed atau yang ada. Jadi di sini physical interface itu ada 1, 2, 3, 4. Ada yang ini. Setelah itu lanjut ke yang E. Enter the following comments. Kita memasukkan komen lagi, yaitu show interface serial 0, garis miring 0, lalu 0 lagi. Kita enter. Nah, lalu pertanyaannya, what is the default bandwidth of this interface? Pertanyaannya adalah, apa bandwidth default yang ada dari interface ini? Di sini ditandai dengan tanda BW. Bukannya di sini adalah BW 1544 kilobit. Lalu bandwidth dalam serial interface ini digunakan untuk routing proses untuk menunjukkan jalan yang terbaik untuk ke destinasi. Lalu juga ini tidak mengindikasikan bandwidth yang sebenarnya dari interface ini. Dan bandwidth yang sebenarnya itu dinegosiasikan dengan service provider. Lalu, mohon maaf tadi ini yang pertama agak terlewat. Kita ketik lagi saja. Kita ketikkan komen show interface gigabit Ethernet 00. Di sini pertanyaannya juga sama, apa default bandwidth dari interface ini, dan juga ditandai dengan hal yang sama yaitu BW. Di sini terlihat bahwa BW 1 juta kilobit. Jadi bandwidth-nya ini sebesar 1 juta kilobit. Setelah itu, kita lanjut ke step 2, yaitu mengidentifikasi slot module expansion. Lalu pertanyaannya, ada berapa slot expansion yang ada untuk menambahkan additional modules ke east router. Di sini kita klik switch 2. Dan pertanyaannya, ada berapa slot expansion yang available? Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang 4 ini tertutup, sedangkan yang 1 ini yang berwarna hitam ini terbuka. Jadi terdapat 5 expansion slot yang ada dan bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke objektif part 2, yaitu select correct modules for connectivity. Jadi kita di sini memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Di sini step pertamanya adalah determine which modules provide the required connectivity. Kita menentukan modul mana yang provide konektivitas yang required atau yang dibutuhkan gitu. Sini kita klik is router, lalu kita klik physical tab, lalu di sini sebelah kiri di bawah modules ini kita dapat melihat opsi-opsi yang ada untuk expand dari kapabilitas dari router ini. Lalu setiap kita mengklik tiap modul, dia terdapat gambarnya atau bentuknya, dan juga terdapat description-nya. Contohnya seperti HWIC 1GE-SFP ini dapat kita lihat bahwa gambarnya seperti ini, lalu description-nya ini adalah bahwa HWIC 2T ini merupakan Kisco 2 port serial high speed 1 interface card yang provide atau menyediakan 2 serial port. Contohnya seperti itu. Lalu yang pertama, kita
harus mengkonek PC 1, 2, dan 3 ke is router, tapi kita tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli switch yang baru. Lalu pertanyaannya adalah modul mana yang kita dapat gunakan untuk menghubungkan ketiga PC tersebut ke is router. Nah, lalu di sini kita lihat satu-satu ke modulnya, melihat berdasarkan bentuknya, kira-kira modul manakah yang cocok untuk kita hubungkan 3 PC tersebut ke is router. Di sini setelah saya lihat bahwa modul yang cocok itu adalah HWIC 4ESW. Karena di sini HWIC 4ESW ini menyediakan 4 switching port, di mana dapat menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ke is router. Lalu pertanyaan kedua adalah how many hosts can you connect to the router using this module? Jadi ada berapa host yang dapat kita hubungkan ke router menggunakan modul ini atau modul HWIC 4ESW. Nah, karena modul ini terdapat 4 switching port, jadi dia terdapat 4 host juga yang dapat menghubungkan ke router menggunakan modul ini. Lalu lanjut yang B, yaitu mengklik switch 2. Di sini kita klik switch 2. Setelah itu pertanyaannya adalah, which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Jadi modul mana yang dapat kita masukkan untuk menyediakan gigabit optical connection ke switch 3? Nah, sama saja dengan is router sebelumnya, bahwa di bagian kiri, di tab sebelah kiri ini terdapat berbagai modul dan juga deskripsinya. Maka kita pahami satu-satu terlebih dahulu untuk mengetahui modul mana yang dapat kita masukkan untuk provide gigabit optical connection ke switch 3. Di sini PT Switch NM1CGE ini provide gigabit internet untuk akses router. Sedangkan untuk PT Switch NM1FGE ini provides gigabit Ethernet optical connectivity for access router, di mana modul ini dapat kita masukkan. Karena di sini tulisannya bahwa PT Switch NM1FGE ini provides atau menyediakan gigabit Ethernet optical connectivity, di mana sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu provide a gigabit optical connection ke switch 3. Jadi modul yang dapat kita pilih yaitu PT Switch NM1FGE. Oke, lalu selanjutnya kita lanjut ke step 2, add the correct modules and power up device. Jadi di sini kita akan menambahkan modul yang tepat yang sudah kita pilih tadi dan menghidupkan device. Lalu yang pertama, yang A, klik is router. And attempt to insert the appropriate module from step 1A. Modules are added by clicking the module and dragging it to the empty slot on the device. Mohon maaf. Jadi tadi di step 1A kita sudah menentukan modul mana yang tepat. Di sini modul yang tepat adalah HWIC 4ESW. Lalu di sini kita zoom in terlebih dahulu supaya terlihat. Lalu di sini terdapat tulisan bahwa kita tidak bisa menambahkan modul jika powernya sedang on. Di sini dapat kita lihat bahwa dia sedang on powernya, lalu kita matikan terlebih dahulu. Lalu di sini sudah mati, lalu langsung saja kita drag modulnya ke sini. Lalu setelah selesai, kita klik power switch lagi untuk menghidupkan router is. Nah, setelah itu kita lanjut ke 2B. Menggunakan prosedur yang sama, kita masukkan modul yang telah kita identifikasi di step 1B ke empty slot atau slot yang kosong di switch 2.
Jadi kita pindah ke switch 2. Lalu di step 1B kita sudah mengidentifikasi dan menemukan bahwa modul PT Switch NM1FGI ini adalah modul yang tepat. Jadi di sini kita masukkan saja ke slot yang kosong yang paling jauh paling kanan. Berarti di sini yang warna hitam yang sudah terbuka ini. Oh ya, jangan lupa untuk menonaktifkan atau meng-off-kan powernya. Kita klik di sini, baru bisa kita masukkan. Setelah itu baru kita hidupkan kembali power switch-nya. Setelah itu kita lanjut ke 2C. Use the show IP interface brief command on switch 2 to identify the slot in which the module was placed. Berarti kita ke tab CLI, lalu kita menggunakan command show IP interface brief untuk mengidentifikasi slot mana yang ditempatkan oleh modul. Kita enter. Lalu pertanyaannya adalah into which slot was it inserted? Jadi slot mana yang telah dimasukkan modulnya. Nah, di sini sudah terlihat slot-slotnya. Lalu kembali ke physical tab untuk melihat bahwa kita memasukkan slot ke berapa. Di sini kita lihat bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita memasukkan modul ke slot yang ke-6. Kembali lagi ke tab CLI. Tadi sudah dijelaskan bahwa VLAN 1 ini bukan physical interface, melainkan virtual interface, jadi dia tidak termasuk. Jadi di sini slot yang telah dimasukkan modul ini adalah slot yang ke-6. Jadi dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah slot yang ini, gigabit Ethernet 51. Setelah itu kita lanjut ke objektif yang ketiga, part ketiga, yaitu connect device. Jadi di sini kita akan menghubungkan device-device-nya. Jadi di sini juga telah dijelaskan step-step untuk mengonekkan device. Dan di sini juga mungkin menjadi first activity yang telah kita have done, di mana kita required untuk connect device. Jadi di sini itu, terdapat beberapa kabel di connection ini. Dia terdapat kabel, contohnya seperti ada copper straight through, ada copper crossover, ada fiber, phone, coaxial, dan lain-lain. Nah, lalu untuk tahap-tahap menghubungkan device-nya itu, langkah pertama kita pilih dulu kabel yang pas atau kabel yang appropriate. Setelah itu kita klik device yang pertama, lalu kita pilih specified interface-nya. Setelah itu kita klik device kedua yang ingin kita hubungkan, dan kita juga pilih specified interface-nya. Lalu setelah itu, jika kita sudah berhasil menghubungkan dua device dengan benar, maka kita dapat melihat bahwa skornya itu meningkat atau increase. Nah, lalu langsung saja kita ke contoh yang pertama. Di sini kita akan menghubungkan device is router ke device switch 1 menggunakan kabel copper straight through. Di sini kita cari kabel copper straight through, yaitu yang ini. Lalu kita klik device pertama, yaitu is. Lalu kita pilih specified interface-nya, di mana specified interface-nya adalah gigabit Ethernet 00. Lalu kita hubungkan ke switch 1 dengan specified interface-nya, yaitu Gigabyte Ethernet 01.
gigabit Ethernet 01. Lalu kita lanjutkan ke device yang selanjutnya. Di sini kita hubungkan lagi device is router menggunakan Cooper straight through. Dengan interface gigabit Ethernet 01 ke switch 4 dengan specified interface gigabit Ethernet 01. Selanjutnya dari is lagi menggunakan Cooper straight through dengan fast Ethernet 010 ke PC1 dengan fast Ethernet 0. PC1 fast Ethernet 0. Lalu menggunakan kabel Cooper straight through lagi dari router is dengan fast Ethernet 011 ke PC3 dengan fast Ethernet 0. Lalu selanjutnya dengan menggunakan kabel yang sama, yaitu copper straight through dari device is, specified interface-nya adalah fast Ethernet 011 ke PC2 dengan specified Ethernet-nya, specified interface-nya fast Ethernet 0. Kemudian, dengan menggunakan kabel copper straight through ke device is dengan fast Ethernet 012 ke PC3 dengan fast Ethernet 0. Lalu dari switch 1 menggunakan copper straight through ke switch 1 fast Ethernet 01 fast Ethernet 01 ke PC4 dengan fast Ethernet 0. Lalu dari switch 1 lagi dengan kabel yang sama ke PC5. Ini dia fast Ethernet 02 ke PC5 dengan fast Ethernet 0. Lalu menggunakan kabel copper straight through dari device switch 1 dengan fast Ethernet 03 ke PC6 dengan specified interface-nya fast Ethernet 0. Lalu menggunakan copper crossover
dari switch 4 dengan gigabit Ethernet 02 ke switch 3 dengan gigabit Ethernet 31. Setelah itu menggunakan kabel fiber dari switch 3 dengan gigabit Ethernet 51 ke switch 2 dengan gigabit Ethernet 51 juga. Setelah itu dengan kabel copper straight through dari switch 2 dengan fast Ethernet 01 ke PC7 dengan fast Ethernet 0. Lalu dengan copper straight through lagi dari switch 2 dengan fast Ethernet 11 ke PC8 dengan fast Ethernet 0. Menggunakan kabel yang sama dari switch 2 dengan fast Ethernet 21 ke PC9 dengan fast Ethernet 0. Lalu menggunakan kabel yang sama lagi dari switch 2 dengan gigabit 31 ke access point dengan port 0. Lalu yang terakhir menggunakan kabel type serial DCI connect ke east dengan serial 000 ke west dengan serial 000 juga. Lalu sudah selesai part ketiga, yaitu menghubung-hubungkan device-nya. Oke, lalu berikutnya kita lanjut ke part 4, yaitu mengecek konektivitas. Lalu step pertamanya adalah kita cek terlebih dahulu interface status di IS routernya. Kita klik IS ini, lalu kita ke tab CLI yang sebelah sini. Lalu kita masukkan command show IP interface brief. Nah, di sini sudah terlihat output-nya, dan di sini kita harus membandingkan apakah output di IS router kita sudah sama dengan output yang ada di file yang telah diberikan dosen saya tadi. Di sini kita cek. Lalu di sini juga ada tulisan bahwa if all of the cabling is correct, the output should match. Jadi jika kabel dan penghubungan antara device-nya sudah benar, maka output-nya harusnya sama ya, dengan dari sini dengan ini. Lalu selanjutnya ke step 2, yaitu connect wireless device, laptop, and tablet PC. Nah, jadi kita klik the laptop, lalu kita pilih tab config. Lalu kita klik wireless null interface. Lalu di sebelah kanan ini ada sebuah kotak, yaitu port status. Lalu di sini kita checklist untuk mengaktifkan atau menghidupkan port statusnya. Lalu setelah kita hidupkan, maka di sini akan muncul tanda bahwa laptop sudah terhubung dengan access point. Setelah itu kita ke desktop tab, lalu ke web browser icon, kita klik. Lalu di sini kita akan memasukkan www.kisco.pka. Kita copy saja, lalu kita go. Nah, di sini akan muncul tulisan Kisco Packet Tracer. Welcome to Kisco Packet Tracer, connecting the physical layer. Outputnya sudah sesuai.
Setelah itu kita ke tablet PC, kedua C, kita klik tablet PC, kita ke config tab, lalu sama dengan device laptop tadi, ke wireless 0 dulu, lalu di sebelah kanan terdapat box, kita checklist untuk mengaktifkan port statusnya, lalu muncul bahwa tablet PC sudah terhubung dengan access point. Setelah itu kita ulangi step di 2B, yaitu ke desktop, ke web browser, lalu kita masukkan URL www.kisco.pka. Nah, di sini muncul output yang sama, yaitu Kisco Packet Tracer, welcome to Kisco Packet Tracer, connecting the physical layer. Lalu selanjutnya kita ke step 3, yaitu change the access method of the tablet PC. Jadi di sini kita akan mengubah akses method di tablet PC. Di sini kita sudah di tablet PC, lalu kita ke tab config. Kita close dulu. Ke tablet PC, ke tab config, lalu kita ke wireless 0. Nah, di sini kita sudah aktifkan tadi, dan di sini akan kita uncheck, kita nonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, maka di sini tidak ada tanda bahwa dia sudah terhubung ke access point. Lalu di sini kita meminta untuk mengubah akses metodenya dari wireless 0 ke 3G 4G cell 1. Maka di sini kita klik tab 3G 4G cell 1-nya, lalu kita checklist box port statusnya ke on. Nah, setelah itu dapat terlihat bahwa tablet PC sudah terhubung ke cell tower 0. Nah, setelah itu repeat the process of verifying web access. Jadi kita ke tab desktop, ke web browser, lalu kita cek web www.kisco.pka. Nah, di sini terdapat output yang sama, yaitu Kisco Packet Tracer, welcome to Kisco Packet Tracer, connecting the physical layer. Di sini menunjukkan bahwa tablet PC sudah terhubung dengan cell tower 0. Lalu di sini juga terdapat note bahwa kita tidak boleh menghidupkan kedua port status yang ada di wireless 0 dan juga 3G 4G cell 1. Jadi jika kita sudah mengaktifkan port status di 3G 4G cell 1, maka kita tidak boleh menghidupkan port status di wireless 0, begitu juga sebaliknya. Karena di sini dapat menyebabkan confusion atau kebingungan di device-nya ketika mencoba untuk mengconnect ke some resource. Nah, lalu ke step terakhir, yaitu step 4, cek konektivitas dari PC-PC lain. Jadi kita di sini diminta untuk mengecek semua PC apakah sudah mempunyai konektivitas ke website. Nah, lalu kita awali dari PC 1. Kita ke desktop, ke web browser, lalu kita cek apakah dia dapat terhubung ke www.kisco.pka, dan di sini dapat kita lihat dengan outputnya bahwa dia sudah terhubung dengan tulisan Kisco Packet Tracer, welcome to Kisco Packet Tracer, connecting the physical layer. Lalu bagaimana dengan PC 2? Kita cek dengan langkah yang sama. Nah, di sini juga terdapat output yang sama, maka PC2 sudah terhubung. Begitu juga dengan PC3. Nah, PC3 juga sudah terhubung karena dia menampilkan output bahwa dia sudah terhubung. Lalu PC4,
PC 4 juga sudah terhubung. Bagaimana dengan PC 5? PC 5 sudah terhubung, lalu PC 6. PC 6 juga sudah terhubung, PC 7. Begitu juga dengan PC 7, PC 8. Ya, PC 8 terhubung dan terakhir PC 9. PC 9 juga terhubung. Jadi semua PC dan juga semua device seperti tablet PC dan laptop itu sudah memiliki konektivitas ke website. Baik, sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.